Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu hari ini. Assalamualaikum Bu Mariani. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, Bu. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan praobservasi yang nantinya akan saya lakukan observasi terhadap Ibu. Ya, adapun pertanyaannya yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sajikan nantinya? Terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti yaitu siswa dapat mengenal sistem pernapasan pada manusia. Untuk pertanyaan yang kedua, metode apa yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran kali ini? Ada 3 metode, yaitu metode visual, yang kedua metode auditori, yang ketiga adalah kinestetik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, alat dan bahan apa yang Ibu siapkan dalam pembelajaran? Yang saya siapkan yaitu yang pertama ada laptop, yang kedua proyektor, yang ketiga gambar sistem pernapasan manusia dan bahan bacaan. Untuk pertanyaan keempat, ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Tahapan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama melakukan pembukaan, yaitu melakukan persepsi, dan selanjutnya dalam kegiatan inti itu ada 3 tahap yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah yang saya lakukan itu melakukan di kegiatan inti yaitu ada diferensiasi proses, yang kedua diferensiasi konten, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk pertanyaan selanjutnya, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pemikiran Ibu? Menurut saya itu yang paling sulit bagi siswa itu di bagian diferensiasi produk. Di mana siswa belum bisa membuat kalimat deskripsi sesuai dengan sistem pernapasan manusia. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan itu? Setelah melakukan pembelajaran tadi, sebentar siswa akan bisa mampu membuat menggambar sistem pernapasan, yang kedua bisa membuat tabel tentang sistem pernapasan pada manusia. Dan juga pertanyaan terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Menurut saya yang harus mendapatkan perhatian khusus yaitu pada bagian diferensiasi produk, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu pada bagian siswa belum mampu mendeskripsikan pengetahuan yang dimiliki tentang sistem pernapasan pada manusia. Baiklah Bu, saya kira untuk pertanyaan kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
program pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kita silakan berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Silakan cari posisi yang nyaman berdiri. Silakan. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Nah, yang akan kita lakukan hari ini itu silakan coba semua tarik nafas yang dalam-dalam. Hembuskan, ditarik nafas melalui apa? Hidung dan hembuskan melalui mulut. Oke, kita lakukan sekali lagi. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Bagaimana perasaan Kak? Bagus. Lega? Enak? Organ tubuh mana lagi yang terlibat dalam proses pernapasan? Ada yang bisa jawab? Nah, coba Syahrini. Mulut, iya bagus. Ada yang lain? Tambahkan lagi. Silakan lihat. Mulut, ya. Seperti tadi diucapkan oleh Syahrini. Oke, pintar. Ada yang lain? Silakan cari. Tenggorokan, iya bagus sekali. Semua jawabannya sudah benar. Nah, pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita apabila kita bernapas dan hidung ditutup? Coba tutup hidungnya. Bernapas. Coba kita bernapas menggunakan apa kalau hidung ditutup? Mulut. Gunakan mulut. Iya. Apakah bagus? Bagaimana perasaan kalau kita bernapas menggunakan mulut? Coba praktikkan, coba semua. Tutup hidungnya, bernapas menggunakan mulut. Apakah nyaman? Tidak. Coba bandingkan kita bernapas menggunakan hidung. Hembuskan melalui mulut. Dengan praktek yang kita lakukan tadi, kira-kira kita bernapas yang lebih enak menggunakan apa? Angkat tangan. Silakan Topik. Menggunakan hidung. Iya, bagus sekali. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan hidung, apa alasannya kenapa bernapas menggunakan hidung lebih nyaman daripada menggunakan mulut? Ada yang bisa jelaskan ya kesepakatan kita tadi? Acungkan tangan sebelum menjawab. Oke, siapa yang bisa? Kalau hidung lebih panjang tarik nafasnya daripada mulut pendek. Oke, iya, tepuk tangan untuk teman-teman Nur Ramadan. Kali ini kita akan menonton video. Di atas silakan amati video di atas dan jangan lupa siapkan alat tulisnya. Ayo siapkan alat tulisnya. Informasi apa yang kalian dapat melalui video, menonton video kali ini? Lihat videonya. Nah, bernapas melalui hidung. Nah, kita mengeluarkan CO2. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini Ibu akan bagikan sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Nah, yang suka membaca, Ibu akan bagikan LKPD dan bahan bacaan. Nah, yang suka menonton video, Ibu akan berikan laptop bahan untuk ditonton. Nah, LKPD-nya Ibu akan bagikan sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Silakan dibaca. Ini silakan isi dengan umpet ini. Itu apa? Rendah. Ini A, ini tanda panah A, ini apa ini? Apa ini A? Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Indarianti, SPD CGP Angkatan 8 Kabupaten Pindrang. Di samping saya ada pengajar praktik saya, Andi Herdi Harjum, SPD MPD. Dan di samping kanan saya ada Ibu Mariani sebagai rekan sejawat saya, Mariani SPD SDGR. Ya, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, baiklah Ibu Mariani, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang hasil observasi kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pelaksanaan kegiatan observasi di kelas? Perasaan saya sangat lega saat mengetahui pembayaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan tahapan-tahapan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Area pengembangan yang saya lakukan di kelas itu saya harus mengetahui lebih dalam lagi kebutuhan mana yang harus diberikan kepada murid, dan tahapan-tahapannya itu saya harus melakukan dulu mengidentifikasi dulu yang mana kebutuhan yang sedang, yang mana siswa yang masuk kebutuhan rendah tadi ya, sedang, kemudian yang mana siswa yang masuk kategori tinggi. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah sampai Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau menurut pandangan saya masih belum berhasil, masih sementara. Selanjutnya pertanyaan keempat, menurut Ibu adakah hambatan atau kekurangan yang Ibu alami dalam kelas? Hambatan yang saya alami itu pada saat proses itu masih banyak siswa yang belum mengetahui yang mana kebutuhan ajar yang harus dia lakukan. Kadang mereka belum memahami yang mana apakah dia masuk kategori dia harus membaca, apakah melalui audio atau visual. Mereka belum memahami secara detail. Jadi kita harus masih memberikan bimbingan. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi saya. Untuk selanjutnya, kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Ya mungkin karena peserta didik belum memahami sampai mana kebutuhan yang harus dia hadapi, kemudian apa yang harus dia butuhkan. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut? Yang saya harus lakukan itu harus lebih banyak belajar lagi untuk mengetahui tentang proses pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga menerapkan kepada anak didik, sehingga mereka juga mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertanyaan ke-7, kapan Ibu akan melakukan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah minggu depan, insya Allah akan saya lakukan kembali. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari Ibu. Ya, saya kira cukup sekian. Ataukah ada tambahan dari Bapak pengajar praktik? Oke, baik, terima kasih Bu Indar dan Bu Mariani atas percakapan coaching yang telah dilakukan terkait dengan pasca observasi pembelajaran kelas kemarin. Saya mendengar dan melihat bahwa ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan, yang Ibu ajukan. Saya mencatat yang pertama adalah penyampaian tujuan percakapan, sudah ditanyakan, karena percakapan perak kemarinnya juga ada pertanyaan mungkin tujuan pembelajarannya apa, seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian CGP juga melakukan percakapan kembali terkait dengan proses observasi yang kemarin dilakukan di kelas. Kemudian ada juga pertanyaan yang mengenai area pengembangan apa yang akan dicapai, meskipun menurut Ibu Mariani tadi masih berproses. Nanti hasilnya mudah-mudahan baik nantinya setelah diulang lagi terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan di kelas.
Kemudian pertanyaan terakhir tadi ada rencana aksi seperti apa yang akan dilakukan setelah pendampingan ini. Saya kira cukup, sudah sangat bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.